Ayodhya ini amat keren. Bagaimana tidak, dari sudut-sudut tertentu banyak taman yang dibangun oleh Sri Rama, penguasa dari negara Ayodhya. Saya jumpai di samping-samping taman banyak kursi-kursi yang berjajar dengan meja-meja kecil, juga dengan payung-payung yang terbuat dari besi tipis yang dicat hijau. Jadi pada siang-siang tertentu tidak terlalu panas apabila kita berteduh di bawah payung itu. Para wayang, cewek cowok, lelaki muda amat senang menghabiskan waktunya di taman-taman yang dibangun oleh Sri Rama ini. Sekedar bercengkrama, bersuah foto, dan mungkin ada juga yang memadu cinta. Kota Ayodhya memang amat cantik menawan. Meskipun para wayang yang tinggal di negara ini berjuta-juta jumlahnya, tetapi saya tidak sekalipun melihat orang membuang sampah pada tempat sembarangan. Bahkan saya lihat kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang di jalan-jalan ibu kota, semuanya tidak mengeluarkan suara bising di telinga. Negara Ayodhya, negara menurut Mbak Bejo amat indah dan menyenangkan. Bukan seperti Ngalengkodirojo yang Mbak Bejo ceritakan kemarin, berbalik 90 derajat. Kalau ibu kota negara Ayodhya ini amat tentram, damai, dan menyenangkan, dengan dipimpin oleh seorang ratu, Sri Romo, yang ditemani adiknya seorang laki-laki, Lesmana Mondrokworo, yang pola tingkahnya mirip-mirip cewek. Tapi Mbah Bejo tidak akan menceritakan bagaimana keadaan sudut kota-kota yang amat menyenangkan ini. Tetapi Mbah Bejo mengawasi bahwa negara ini sepertinya masih dalam keadaan prihatin. Mbah Bejo menanyakan kepada wayang-wayang yang ketemu di taman-taman itu. Mereka menceritakan bahwa setelah kembalinya perang di negara Alengkodirojo waktu itu, setelah melalui penyerbuan dan kemudian Anoman bersama anak buahnya para kera membakar ibu kota Alengkodirojo, dan kemudian Anoman mengubur Rahwana dengan puncak gunung Jamur-Dipa, maka waktu itu Ngalengkodirojo sudah dapat ditaklukkan, dan Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana untuk dijadikan istri yang ke-17 sudah bisa diboyong ke negara Ayodhya. Harusnya kita bergembira mendengar kabar kemenangan itu dan kabar kembalinya Dewi Sinta. Namun apa kata para layang? Sepertinya ratu mereka, Sri Rama, tidak begitu mempunyai rasa cinta seperti waktu-waktu lalu. Di hatinya menyimpan keraguan dan curiga terhadap istrinya Dewi Sinta ini, sehingga hubungan keduanya di lambat bulan lambat tahun menjadi hambar seperti sayur sop yang kurang garam. Para wayang yang kemudian saya selidiki, mereka bercerita setelah Dewi Sinta ini pulang kembali ke Ayodhya dan kemudian menjalin rumah tangga kembali kepada Sri Rama, ternyata Sri Rama ini mencurigai istrinya. Jangan-jangan waktu diculik oleh Rahwana atau Dasamuka ini, istrinya sidera hatinya terhadap Sri Romo. Maka curiganya itu semakin lama semakin membesar, sehingga hubungan keduanya tidak lagi harmonis. Dewi Sinta yang amat cantik jelita dan berparas ayu, yang cintanya begitu besar dan sepenuhnya kepada Sri Rama, bagaimanapun dengan pola tingkah Sri Rama ini, dirinya tetap mencintai suaminya ini seperti dulu ketika pertama kali dirinya diajak ke istana berumah tangga. Semakin hari ibu kota dan istana Ayodhya semakin tidak menyenangkan untuk ditinggali oleh Dewi Sinta. Karena bagaimanapun dirinya tahu kalau cintanya diragukan oleh suaminya.
Makanya setelah itu berlangsung beberapa lama, dengan berat hati Dewi Sinta mengatakan kepada Sri Rama untuk menguji cintanya, apakah benar dia cinta kepada dirinya ataukah hanya pura-pura. Karena selama ini Sri Rama mencurigai Dewi Sinta ketika diculik oleh Rahwana ini tidak waktu yang sedikit, 8 tahun Dewi Sinta diculik oleh Rahwana, sehingga dalam tempo yang begitu lama tentu saja Sri Rama merasa curiga, jangan-jangan istriku sudah begini, sudah begitu sama Rahwana. Untuk membuktikan cintanya Dewi Sinta kepada suaminya, maka dikumpulkanlah para guru balan penasihat istana untuk memberikan solusi bagaimana Sri Rama akan percaya kepada cintanya yang selama ini tetap lestari dipendam di dalam dada. Maka seperti adat-adat waktu itu yang terjadi di negara para layang, untuk menguji kesetiaan seorang perempuan dan seorang lelaki biasanya diuji dengan membakar diri. Dewi Sinta dengan nasihat dari penasihat keraton yang memberi satu-satunya jalan adalah tindakan seperti itu. Karena itulah apa yang menasihati Dewi Sinta ini sudah dikenal amat bijaksana dan mendalam ilmu agama. Maka menghadaplah nasihat ini memberikan masukan kepada Sri Rama dengan nasihat-nasihatnya dan usul-usulnya untuk membuktikan supaya Sri Rama ratunya ini tidak mencurigai istrinya. Karena jawabannya hanya satu, apabila ujian membakar diri itu terlaksana akan terbukti. Apabila Dewi Sinta ini terbakar ketika memasuki api yang membara, maka sudah bisa dikatakan bahwa cintanya Dewi Sinta adalah pura-pura. Tetapi seandainya Dewi Sinta ketika memasuki kobaran api, setelah api kemudian padam dan dirinya masih segar bugar menghirup udara segar, itu membuktikan bahwa cintanya Dewi Sinta itu betul-betul suci, hanya satu untuk Sri Rama. Mendengar nasihat yang sudah berlaku di negeri para wayang, maka mau tidak mau Sri Rama mengiyakan. Maka diputuskan untuk besok berbarengan hari raya para wayang, ujian kesetiaan Dewi Sinta akan dilaksanakan di tengah alun-alun yang dikelilingi taman yang berbagai macam banyak tumbuhan bertaburan di wilayah situ. Rakyat diberitahu supaya untuk menyaksikan bagaimana proses bakar diri pembuktian cinta sejati Dewi Sinta. Dan menurut Sohibul Dalan, ketika waktu pelaksanaan pembakaran diri sudah disiapkan, banyak para wayang protes kepada Sri Rama betapa kejamnya ratu menguji istrinya, kesetiaan istrinya sampai dengan membakar diri. Tetapi karena rasa cinta di dalam hatinya Sri Rama itu sudah amat tipis, maka ujian itu tetap akan dilaksanakan untuk benar-benar membuktikan istrinya apakah dia benar ataukah tidak. Para wayang sudah berbondong-bondong datang dari segala sudut kota untuk menyaksikan pelaksanaan hari itu. Maka sebelum waktu tiba pelaksanaan bakar diri, lapangan atau alun-alun di tengah ibu kota negara Ayodhya ini sudah penuh para wayang. Dari yang masih muda, anak-anak, kakek-kakek, cewek-cewek, muda-mudi, semuanya ingin tahu bagaimana akhir dari ujian yang ditimpakan kepada Dewi Sinta. Singkat cerita, setelah Mbah Bejo menelisik dan bertanya ke sana kemari antar satu wayang kepada wayang yang lain, dari wayang yang berpengalaman sampai wayang yang sama sekali acuh tak acuh dengan negara Ayodhya, Mbah Bejo mengambil kesimpulan akhir dari ujian itu Dewi Sinta selamat dari pembakaran api yang menyala-nyala. Lantas dia keluar dari api itu dengan segar bugar dan muka yang bercahaya dan lebih cantik dari biasanya. Maka akhirnya Sri Rama tersadar menyaksikan hal tersebut. Mau tidak mau dia mengakui ternyata cinta istrinya kepada dirinya amat besar dan suci. Maka Sri Rama yang menyaksikan pelaksanaan uji diri pembakaran
badan dari Dewi Sinta ini turun dari Dampar Kensono yang sudah disiapkan di pinggir lapangan, kemudian memapak Dewi Sinta dan menggandeng tangannya untuk dibawa masuk ke istana kerajaan. Para wayang yang menyaksikan proses itu bersorak gembira, ada yang menangis histeris karena bahagia, dengan harapan bahwa cinta mereka berdua akan terjalin lagi seperti semula. Kembali kata Sohibul Dalam, setelah peristiwa itu hiduplah mereka di dalam istana seperti normal-normal saja, sehingga setelah waktu itu berlalu, Dewi Sinta, namanya orang bersuami istri, akhirnya mengandung jabang bayi dari Sri Rama. Konon setelah kejadian itu melihat istrinya yang hamil muda, timbul lagi rasa curiga dalam diri Sri Rama karena juga mendengar tusuk-tusuk dari para wayang di sekitar Sri Rama yang selalu menghembuskan berita-berita tentang Dewi Sinta, bahwa sebenarnya Dewi Sinta ini anaknya itu bukan anak dari Sri Rama. Bagaimana mungkin Sri Rama? Menurut kocang para wayang itu, Dewi Sinta diculik oleh Rahwana selama 8 tahun. Tidak mungkin tidak pernah dijamah oleh Dasamuka atau Rahwana ini. Karena bagaimanapun Rahwana adalah Ratu Ngalengkodirojo, Ratu asusila, karena menculik istri orang selama 8 tahun. Dengan hembusan buah itu, Sri Rama kemudian timbul lagi rasa bencinya kepada Dewi Sinta. Maka hari demi hari perasaan itu pendamnya semakin besar. Akhirnya dengan satu keputusan, Sri Rama mengutus adiknya Lesmana Mandapura untuk membunuh Dewi Sinta. Terserah mau di mana Dewi Sinta mau dibunuh. Tidak begitu lama, tidak pakai waktu lama, Lesmana Mandapura, adiknya Sri Rama ini, yang amat ganteng tapi berperilaku seperti cewek-cewek wayang, membawa Dewi Sinta ke hutan Alas Roban sebelah baratnya kota Semarang. Rencananya mau dihabisi di hutan Alas Roban itu oleh Lesmana Dewi Sinta ini. Tapi sebenarnya Lesmana merasa kasihan juga dengan Dewi Sinta yang sedang mengandung anak dalam keadaan hamil mau dibunuh. Dia tidak tega, akhirnya Dewi Sinta dibuang begitu saja di tengah hutan Alas Roban, hutan yang penuh begal, penuh hantu, penuh kemamang, penuh harimau. Begitu berbahayanya hutan Alas Roban. Setelah ditinggal oleh Lesmana Mandapura, diketemukanlah Dewi Sinta ini oleh seorang begawan yang bertapa bersemedi di bukit yang ada di dalam hutan Alas Roban ini. Dibawanya Dewi Sinta ke padepokannya, yang ternyata begawan ini bernama Walmiki. Dirawat Dewi Sinta seperti anaknya. Hari demi hari diperhatikan keadaan kesehatannya, sehingga ketika tiba waktu melahirkan, Dewi Sinta dalam keadaan sehat walafiat. Lahir 2 orang jabang bayi, semuanya laki-laki. Kemudian diberinya nama Lowo dan Poso. Singkat cerita, setelah bayi ini besar menjadi seorang pemuda, keduanya amat tampan dan gagah perkasa seperti bapaknya Sri Romo, Ratu Negara Ayodhya.
Demikian teman-teman kisah dari uji kesetiaan cinta Dewi Sinta kepada Sri Rama untuk menjadikan pelajaran bagi kita para wayang dan hiburan untuk manusia. Untuk sejarah Kowo dan Kuso ini selanjutnya kalau ada waktu akan kita sambung lagi, di mana suatu masa setelah Kuso dan Kowo ini besar menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, kemudian terjadi perang dengan Megoro, dengan negara Ayodhya, bahkan kedua pemuda ini mengalahkan Anoman, panglima perang Kera Putih, yang pasukannya amat mengerikan, yang waktu itu menggulung dan membakar kota Ngalengkodirojo sehingga rata dengan tanah. Selamat malam teman-teman, semoga ini menjadi hiburan bagi teman-teman dimanapun berada. Jaga kesehatan, banyak uang, banyak rezeki, dan bahagia. Selamat malam.